Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Ilmantina Tandra, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Jadi di video kali ini saya akan melakukan unit testing sebuah web, yaitu dari PT Kereta Api Indonesia, sebuah web yang digunakan untuk melakukan mencari atau memesan tiket dari kereta api. Saya menggunakan tools yaitu Selenium IDE. Yang pertama, saya akan create sebuah project dan memberi project name. Kemudian kita beri nama juga test case name-nya. Setelah itu kita akan mensalin alamat URL-nya dari web yang akan kita testing. Setelah itu kita mulai melakukan recording testing dengan menggunakan Selenium IDE. Fitur yang pertama yang saya akan coba yaitu fitur register. Pertama, saya akan melakukan atau mengisi datanya dengan data yang tidak valid. Dan di sini registrasi gagal karena data yang kita isi merupakan data yang tidak valid. Kemudian jika kita sudah berhasil melakukan pendaftaran menggunakan data yang valid, kita akan lanjut ke bagian login atau halaman login depan. Lalu kita melakukan login menggunakan username dan password yang telah kita miliki. Di sini saya akan mencoba menggunakan username yang belum terdaftar dalam database PT KAI. Dan hasilnya yaitu login data not found atau login yang tidak berhasil. Kemudian saya akan mencoba menggunakan data yang sudah terdaftar di PT KAI. Lalu kita klik login. Setelah berhasil, kita akan menuju ke bagian dashboard atau halaman menu dari PT KAI ini. Di sini ada fitur pemesanan tiket kereta api atau mencari mencari jadwal dari kereta apinya. Contoh kita masukkan stasiun asal di sini, kemudian stasiun tujuannya kita coba ke Surabaya Gubeng. Kita juga akan mengisi tanggal keberangkatan dan juga jumlah tiket yang akan kita pesan. Setelah terisi data di sini, kita mencoba melakukan cari dan pesan tiket. Kita pilih salah satu tiket kereta apinya. Kemudian kita isi juga data pemesan dan data penumpang yang kita pesankan tiket. Contoh di sini saya sendiri yang akan mengisi. Setelah data terisi dengan valid, kita lakukan pesan. Klik OK. Kemudian setelah kita klik pesan,
kita bisa lanjut ke pembayaran, ataupun kita bisa juga membatalkan pesanan. Setelah itu, kita mencoba juga fitur logout yang ada di PT Kereta Api ini. Logout sukses, kemudian kita buka Selenium-nya tadi, kita stop recording. Setelah kita stop recording, kita akan melakukan running secara otomatis dari Selenium-nya sendiri. Kita coba run. Di sini Selenium-nya akan secara otomatis melakukan running atau ya melakukan testing dari recordan sebelumnya yang kita lakukan record tadi. Setelah di running akan muncul tanda centang-centang hijau seperti ini. Ini menandakan bahwa testing berhasil dilakukan. Kemudian pada selanjutnya yaitu saya juga membuat sebuah tes skenario dari web yang saya lakukan testing tersebut. Di sini yaitu tes skenario-nya yang pertama ada user melakukan registrasi, pendaftaran akun, kemudian tes case description-nya user mengisi data dengan valid, dan juga user mengisi data yang tidak valid. Ya seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian tes step-nya yang pertama yang user mengisi data dengan valid, user berada pada halaman KAI, kemudian memasukkan biodata yang valid, autentikasi yang valid, kemudian klik tombol register. Jika data valid, maka user akan masuk pada halaman login. Dan statusnya yaitu berhasil di testing. Dan jika user mengisi data yang tidak valid, maka user tidak dapat masuk pada halaman selanjutnya. Tadi kita juga melakukannya juga berhasil. Kemudian pada tes skenario yang kedua yaitu user lakukan login pada halaman login. Kita tadi juga mencoba user melakukan login dengan mengisi username dan password yang valid, dan kita juga mengisi dengan username dan password yang tidak valid. Jika username dan passwordnya valid, maka user bisa masuk pada halaman dashboard. Jika user tidak mengisi data dengan valid, maka user tidak dapat masuk pada halaman dashboard. Dan hasil testing kita tadi yaitu berhasil semua. Kemudian pada tes skenario selanjutnya yaitu user mencari dan memesan tiket. User mencari dan memesan tiket dengan mengisi data pesanan tiket. Jika data terisi atau
ada isinya, maka user dapat memilih kereta dengan harga yang diinginkan. Sebaliknya, jika tidak mengisi data, maka user tidak dapat memilih kereta dan harganya. Dan hasil testingnya juga berhasil. Dan kemudian untuk tes skenario yang terakhir, yaitu memesan tiket, saya mencoba untuk mengisi data dengan valid dan mengisi data dengan tidak valid. Jika mengisi data dengan valid, berarti user dapat melanjutkan ke halaman pembayaran atau halaman selanjutnya. Kemudian kalau user tidak mengisi dengan valid, maka tidak dapat melanjutkan ke halaman pembayaran. Dan hasil testing yang kita lakukan juga berhasil semua. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.